Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ahmad Hakim. Nah, kali ini kita sudah pada part yang ke-6 di bab MTCNA, teman-teman. Nah, untuk part kali ini itu akan membahas tentang basic konfigurasi pada mikrotik. Nah, untuk part kali ini juga itu ada beberapa materi seperti konfigurasi hostname, konfigurasi IP address, trick about CLI, IP service, router OS login management user, dan groups. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, ada hostname, router identity, teman-teman. Untuk router identity atau hostname itu digunakan sebagai pengenal identitas, mengenal router itu sendiri. Nah, jadi kita akan coba mengubah hostname pada mikrotik kita ya, teman-teman. Setting hostname bisa dilakukan secara GUI maupun CLI. Nah, nanti kita juga akan coba melalui GUI dan juga CLI, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke Pinet Lab-nya. Di sini saya sudah membuka Pinet Lab saya, teman-teman. Dan ini juga saya masih menggunakan lab yang part sebelumnya ya, teman-teman. Nah, kita langsung saja untuk masuk melalui Winbox-nya, teman-teman. Masuk ke mikrotiknya. Tapi sebelumnya kita cek IP pada mikrotiknya, teman-teman. Di sini kita lihat. Nah, untuk mikrotik yang saya gunakan ini IP-nya sudah berganti ke 156, teman-teman. Untuk part sebelumnya kan untuk IP yang saya dapatkan itu 192, 168, 186, 155. Nah, ini pada saat saya mematikan lalu menyalakan lagi, ini IP-nya ternyata sudah berganti. Nah, kita langsung saja ke Winbox-nya. Kita masuk. Sebentar, teman-teman. Kita connect. Nah, ini kita sudah masuk ya, teman-teman. Kita perbesar saja. Nah, di sini untuk mengganti hostname pada tampilan GUI, itu kalian bisa pergi ke yang namanya sistem, lalu kalian cari yang namanya identity, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ganti sesuai nama yang kalian inginkan. Di sini saya misalkan saya ganti RB. Kita AP, lalu oke, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat di sini ini hostname-nya sudah berganti ya, teman-teman, di bagian atas di sini. Jika kalian bisa lihat juga di terminalnya, jika kalian disuruh new password, kalian Ctrl C saja. Nah, di sini juga sudah berganti ya, teman-teman, RB. Nah, untuk tampilan CLI, untuk mengganti password, kalian di sini caranya kalian masuk ke sistem. Sebentar, teman-teman. Lalu kalian masuk ke identity. Setelah itu kalian bisa ketik set name sama dengan lalu nama yang kalian ingin buat, teman-teman. Di sini contoh saya ganti RB/1, kita enter. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah berganti ya, teman-teman. Nah, di atas juga. Nah, jadi itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada konfigurasi IP address, teman-teman. Nah, kita akan coba belajar membuat atau meng-add atau meremove IP address pada perangkat router, teman-teman.
Nah, untuk setting IP address ini bisa digunakan secara GUI maupun CLI. Ini sama seperti untuk mengkonfigurasi hostname, teman-teman. Nah, untuk pengertian IP address sendiri adalah sebuah alamat yang mengidentifikasi perangkat di internet. Nah, ini ada perintah-perintah yang nanti kita gunakan. Kita nanti akan coba menambahkan IP address dan juga meremove dan juga disable, enable, dan juga mengedit atau memodifikasi IP address pada router atau mikrotiknya, teman-teman. Nah, kita langsung saja ke VNetLab atau mikrotiknya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka mikrotiknya, teman-teman. Di sini untuk penambahan IP address untuk tampilan GUI itu kan bisa pergi ke IP lalu address, teman-teman. Nah, untuk mikrotik yang kita buat itu memiliki 4 port atau 4 interface, teman-teman. Nah, interface yang pertama itu digunakan pada DHCP atau yang kita dapat dari sananya, teman-teman, dari network yang kemarin kita buat. Jadi di sini kita coba membuat IP, kan klik add ini atau tanda plus, lalu kalian bisa ketik IP yang kalian inginkan. Saya coba 92.168.2/24. Jangan lupa kasih prefix ya, teman-teman. Nah, di sini untuk ethernetnya kita gunakan yang 2, teman-teman, karena yang 1 itu digunakan pada DHCP yang awal, teman-teman. Kita apply, lalu kalian bisa oke. Nah, di sini sudah tertambahkan. Nah, untuk penambahan IP address pada tampilan GUI CLI, kalian bisa masuk ke terminal. Di sini kita Ctrl C terlebih dahulu. Kita coba cek IP terlebih dahulu, teman-teman. Benar, teman-teman. Ini salah. Ini malah masuk. Kita cek IP address, print. Maaf, teman-teman, ternyata belum keluar. Nah, di sini kita coba masuk atau cek IP-nya, IP address print. Nah, di sini ada interface yang sudah tertampakkan, teman-teman. Kemudian kita coba cek interface-nya. Interface print. Nah, di sini ada 4 interface ya, teman-teman, seperti yang saya tekan tadi, teman-teman. Nah, di sini untuk penambahan IP untuk tampilan CLI itu kalian bisa ketik di sini, kalian masuk terlebih dahulu ke IP address, teman-teman. Setelah masuk, kalian bisa ketik add address sama dengan lalu IP yang kalian inginkan, misalkan 192.168.77.2. Jangan lupa kasih slash juga. Lalu di sini kalian tambahkan interface-nya. Saya akan coba tambahkan IP pada ke interface yang ketiga atau ether 3, teman-teman. Ether 3, kita enter, kemudian kita coba cek, kita print, dan di sini sudah tertambahkan ya, teman-teman. Nah, untuk menghapus IP address di interface pada tampilan GUI itu cukup mudah. Kalian bisa ke IP, pada bagian ini kalian bisa klik IP yang kalian hapus, lalu klik yang tanda strip ini, teman-teman. Nah, untuk tampilan CLI itu juga cukup mudah, teman-teman. Di sini untuk penghapus kalian bisa ketik remove,
lalu number. Dan di sini numbernya number yang ada di interface ya teman-teman. Di sini saya coba untuk menghapus interface yang ketiga teman-teman. Ini numbernya 2. Kita enter. Kita coba cek. Nah, di sini sudah terhapus ya teman-teman. Nah, untuk mendisable atau mengenable sebuah interface itu juga cukup mudah teman-teman. Untuk enable, kalian bisa ketik enable lalu number yang kalian ingin enable. Tapi di sini kan sudah enable semua, jadi di sini saya coba yang disable dulu. Untuk numbernya saya pakai yang 2 saja. Oh salah teman-teman, yang 1 karena saya sudah menghapus yang 2. Kita coba cek. Nah di sini ada tanda X ya teman-teman, berarti ini sudah disable. Nah untuk mengenablekan lagi, di sini ganti ke enable teman-teman. Kita enter, kita cek lagi. Nah, di sini sudah enable lagi, teman-teman. Nah, di sini kan terkadang kalian salah dalam penulisan IP, teman-teman. Untuk mengedit dalam bentuk CLI itu kalian bisa ketik set lalu number yang kalian ingin ganti, teman-teman. Saya contohkan yang saya ingin ganti adalah yang 1 teman-teman. Di sini set 1, kemudian address sama dengan IP yang kalian ingin ganti teman-teman. Sebentar, ini teman-teman. Di sini set sama dengan saya coba akan ganti ke 192.168. Di sini saya ganti 66.2 dan pakai slash 24. Kita enter, kemudian kita cek. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah berganti ya teman-teman. Nah, jadi itu saja untuk materi kali ini. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada trick about CLI. Nah, di sini saya akan coba jelaskan sedikit teman-teman. Nah, pada untuk MikroTik ini, untuk masuk ke directory itu kita bisa pakai slash atau tidak teman-teman. Jadi kan untuk tampilan CLI pada Linux untuk masuk ke directory kan kita menggunakan CD. Nah, sedangkan pada MikroTik itu kita menggunakan slash atau tidak usah pakai slash teman-teman. Di sini saya coba contohkan. Di sini saya coba masuk ke sistem. Kita pakai slash system. Nah, ini sudah masuk ke sistem. Nah, kemudian kita coba masuk ke identity teman-teman. Kita juga tidak usah menggunakan slash teman-teman. Kita coba identity. Ini juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk kembali ke sebelumnya atau kembali ke sebelum identity, kita kan coba untuk kembali ke sistem. Itu komennya kalian bisa titik 2 teman-teman. Nah, ini sudah kembali ke sistem. Nah, untuk kembali lagi ke slash atau biasa saja, kalian bisa gunakan titik 2 atau juga slash teman-teman di sini. Coba slash. Nah, ini sudah kembali. Nah, untuk contoh lagi ini ada, jika kalian ingin mengetikkan interface, itu kalian tidak
perlu repot-repot mengetikkan semua teman-teman. Kalian bisa ketik enter lalu kalian bisa tab. Nah, ini akan otomatis melengkapinya. Ada juga jika kalian lupa komen pada sistem atau fitur-fitur pada sistem, fitur-fitur kalian bisa komen dengan sistem teman-teman. Di sini kita coba masuk ke sistem, lalu kita coba tanda tanya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada fitur-fitur yang ada di sistem teman-teman. Jadi jika kalian lupa atau tidak ingat atau juga nah itu kalian bisa gunakan tanda tanya. Nah, jadi itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada IP service teman-teman. Untuk IP service itu merupakan berbagai cara untuk masuk atau ingin ke dalam router OS. Nah, untuk metode masuk ke router OS kan ada banyak ya teman-teman, seperti ada Windows, ada juga SS ya. Nah, jika kita mematikan atau mendisable IP service pada SS ya, orang lain pada saat masuk ke mikrotik kita menggunakan SS itu tidak bisa teman-teman, karena sudah disable teman-teman. Nah, IP service juga dapat juga digunakan dalam membatasi user untuk login dari satu service dengan cara mematikan atau merubah nilai port pada service tersebut. Nah, di sini kita akan coba mendisable semua service kecuali SSH dan Winbox dan merubah port SSH menjadi 9022 dan juga untuk Winbox menjadi 3000 dan login kembali ke router menggunakan default port. Nah, kita langsung saja coba. Sini kita ke IP teman-teman. Kita ke IP service. Teman-teman. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman untuk portnya. Ada Winbox, ada API. Di sini kita akan coba mendisable semuanya kecuali SSH dan juga Winbox. Di sini kita disable. Nah, setelah disable kita akan coba ganti port SSH dan juga Winbox-nya. Untuk port Winbox kita ganti ke 300. Sebentar teman-teman. Kita ganti ke 300. 3000 teman-teman. Maaf. Kita apply. Kita oke. Maaf, ini kita belum menggunakan. Di sini untuk available from itu IP mana yang bisa menggunakannya teman-teman. Di sini saya default saja karena nanti bisa siapa saja yang menggunakannya, IP mana saja. Kita apply lalu oke. Dan untuk SSH juga kita ganti. Nah, kita ganti ke 9022. Ini juga ke sana, kita apply lalu oke. Kemudian kita coba login kembali teman-teman. Kita new Winbox. Lalu di sini kita kasih port, kita titik 2, lalu 3000 teman-teman. Kalau kita connect, nah ini sudah masuk lagi ya teman-teman, bisa kalian lihat di sini. Nah, kemudian kita enablekan lagi saja teman-teman. Bentar.
dibiarkan karena mulanya. Nah, jadi itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada router OS Login Management User, atau kita nanti bisa nyeting user mana saja yang bisa mengakses seperti kita, teman-teman. Bisa lihat di sini kita masih menggunakan user admin ya, teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba membuat sebuah user baru. Nanti kita akan login menggunakan user tersebut, teman-teman. Nah, kita langsung saja masuk ke Winbox. Kita konfigurasi melalui Winbox, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa masuk pada bagian sistem, kemudian user, teman-teman. Nah, ini ada user yang default ya, teman-teman, admin. Nah, kali ini kita akan coba membuat baru dengan klik add. Di sini saya namakan usernya coba saja. Untuk grupnya kita full akses saja, teman-teman. Dan allow address kita yang kosong-kosong saja agar bisa diakses melalui address manapun. Untuk password di sini saya akan mengisi 1 2 3 dan di confirm password juga 1 2 3. Kalau kita bisa play kemudian oke. Nah, di sini untuk usernya sudah tertambahkan ya, teman-teman. Kemudian kita coba login melalui user coba ini, teman-teman. Sini kita ke new winbox. Pada bagian di sini kita ganti coba, kemudian kita skip passwordnya, kita connect. Nah, di sini sudah masuk ya, teman-teman, menggunakan user coba. Nah, jadi itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi seterusnya. Untuk materi seterusnya ada router AS Login Management Group, teman-teman. Nah, grup ini digunakan untuk memberikan hak akses terhadap user. Nah, jadi user yang kita buat itu hak aksesnya tergantung grup yang dimasukinya, teman-teman. Nah, sebagai default itu terdapat grup di Mikrotik seperti full, write, dan juga write. Nah, untuk full ini kita bisa mengedit dan juga melihatnya, teman-teman. Nah, kita juga bisa membuat custom group baru sesuai dengan aturan yang kita inginkan. Nah, kita langsung saja ke Phenotype atau Winbox-nya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah membuka Winbox-nya, teman-teman. Kita pergi ke sistem, kemudian kita ikut user. Nah, di sini itu terdapat grup, teman-teman. Nah, sebagai default kan di Mikrotik ada terdapat 3 grup, full, read, dan read. Nah, kali ini kita akan coba membuat user, kemudian user tersebut kita masukkan ke grup masing-masing, teman-teman, seperti read, write, dan juga full. Karena di sini pada user coba di sini sudah saya masukkan ke full. Ini saya akan coba membuat user lagi, dan untuk grupnya saya ke red dan juga red, teman-teman. Kita ke user, kemudian kita tambah. Ini saya namakan coba 2, teman-teman. Untuk grupnya saya red terlebih dahulu. Addressnya kita 00. Untuk passwordnya kita samakan saja 1 2 3. Kita apply, kemudian kita oke. Nah, kemudian kita tes user yang kita buat. Kita akan new Winbox. Coba 2. Ini passwordnya juga sama, kita connect.
Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Tapi di sini untuk bentar. Nah, untuk di sini untuk grup address yang read kita tidak bisa menambahkan seperti IP dan juga kita juga tidak bisa menambahkan user baru teman-teman. Berarti pada user coba city coba coba dua untuk grup read itu kita hanya bisa melihat saja teman-teman. Nah, kita keluar, kemudian kita coba tambahkan lagi user, coba 3, kita masukkan grup ke yang red teman-teman. Kemudian untuk passwordnya kita samakan, kemudian kita apply, terusnya jangan lupa apply, kemudian kita oke. Lalu kita coba, kita ke new inbox, coba 3, kita connect. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman. Untuk grade juga kita tidak bisa menambahkan user teman-teman. Tapi untuk penambahan IP apakah kita bisa teman-teman? Sebentar kita coba. Nah, untuk penambahan IP pada grup red itu kita bisa mengeditnya teman-teman atau menambahkan IP barunya. Nah, kemudian kita hapus saja user yang tadi kita buat, kita hapus. Bentar teman-teman, kita pakai ini aja. Kita ke kita hapus. Nah, jadi itu saja untuk materi kali ini. Itu materi terakhir. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.